Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Amalia, mahasiswi aktif semester 6 Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam, UIN Raden Fatah, Palembang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Quality of Work Life atau Kualitas Kehidupan Kerja. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai apa sih kualitas kehidupan kerja itu. Nah, terkait dengan pengertian dari kualitas kehidupan kerja ini, terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan pernyataannya mengenai apa kualitas kehidupan kerja itu. Yang pertama yaitu menurut Casio pada tahun 2006, ia mengungkapkan bahwa terdapat dua pandangan mengenai kualitas kehidupan kerja. Yang pertama yaitu ia menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah persepsi-persepsi dari para karyawan mengenai rasa aman, rasa puas dalam rasa puas dalam bekerja serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Lalu pandangan yang kedua yaitu ia mengungkapkan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah kumpulan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai melalui organisasi atau lingkungan pekerjaan. Contohnya seperti keterlibatan kerja para karyawan, kondisi kerja yang aman, kebijakan pengembangan karir karyawan, pemberian kompensasi yang adil, dan sebagainya. Lalu Sumarsono pada tahun 2004 juga mengungkapkan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah suatu pendekatan dari sistem manajemen yang digunakan untuk mengkoordinasikan serta menghubungkan potensi SDM yang ada di dalam organisasi. Nah, lalu ahli selanjutnya yaitu Rafikah pada tahun 2002, ia menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah perasaan suka atau tidak suka butuh perasaan suka atau tidak suka seorang individu terhadap lingkungan kerjanya. Lalu yang keempat ada Flico pada tahun 2005. Ia mengungkapkan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah kegiatan berupa perbaikan yang terjadi pada setiap tingkatan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang lebih besar melalui peningkatan martabat dan pertumbuhan manusia. Nah, ahli lainnya seperti Hadari dan Bernardin dan Russell, mereka juga mengungkapkan bahwa menurut Hadari, kualitas kehidupan kerja yaitu suatu tanggung jawab atau kewajiban sebuah perusahaan untuk menciptakan kepuasan dan rasa aman dalam bekerja bagi para karyawannya, agar dapat mewujudkan tujuan dari organisasi. Lalu menurut Bernardin dan Russell, ia mengungkapkan bahwa suatu kualitas kerja yaitu suatu kualitas yang berkenaan dengan tingkat kepuasan, rasa aman, motivasi, keterlibatan, dan komitmen pribadi yang dialami oleh setiap karyawan di lingkungan kerjanya. Nah, mereka juga menambahkan bahwa kualitas kehidupan kerja merupakan tingkat seseorang untuk mencukupi kebutuhan pribadi mereka seperti suatu kebutuhan untuk kebiasaan selama mereka masih dipekerjakan. Nah, dari beberapa pengertian dari para ahli itu, maka dapat kita simpulkan bahwa next bahwa kualitas kehidupan kerja adalah suatu konsep yang mengacu pada kualitas yang dirasakan oleh para karyawan atau tenaga kerja dari seluruh keanggotaannya di organisasi, yang mana hal ini menggambarkan keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak suka, yang dialami oleh para pegawainya di lingkungan kerjanya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kualitas kerja. Nah, karakteristik kualitas kerja ini menurut Bernardin dan Russell terbagi menjadi beberapa karakter. Yang pertama yaitu kondisi kerja, yang kedua pemberian upah atau reward, yang ketiga interaksi sosial, yang keempat keamanan kerja, lalu selanjutnya kemandirian karyawan, demokrasi, kepuasan kerja, kecukupan pendapatan, keikutsertaan karyawan, meningkatkan keterampilan,
dorongan untuk rotasi jabatan, ikut serta dalam perserikatan, memberikan pelatihan, dan membentuk regu. Lalu selanjutnya yaitu mengenai tujuan kualitas kehidupan kerja. Adapun tujuan dari kualitas kehidupan kerja ini yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memperbaiki kepuasan kerja para karyawan. Nah, yang kedua, memperbaiki sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang ketiga, meningkatkan kinerja para karyawan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran organisasi. Dan yang kelima, mendukung manajemen perubahan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai manfaat quality of life atau kualitas kehidupan kerja. Adapun manfaat dari kualitas kehidupan kerja ini menurut Harsono, yang pertama yaitu dapat meningkatkan motivasi kerja para karyawan, lalu yang kedua dapat meningkatkan kepuasan kerjanya, meningkatkan komitmen kerja, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan rasa kebanggaan kerja para karyawan, meningkatkan kompetensi, meningkatkan moral kerja, dan mengurangi stres dan turnover dari para karyawan. Lalu setelah manfaat, ada beberapa dimensi dari kualitas kehidupan kerja. Menurut Lokanada dan Mohan, yang terdiri jadi 5 lagi. Yang pertama yaitu kesehatan dan kesejahteraan para pekerja. Lalu yang kedua, security pekerjaan. Yang ketiga, kepuasan kerja. Yang keempat, pengembangan kompetensi. Dan yang kelima, keseimbangan pekerjaan dan non-pekerjaan. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja ini? Yang pertama itu ada menurut Hanefa dan Hadi, yang pertama itu adalah tumbuh dan berkembang atau grow and development. Maksudnya adalah setiap karyawan dituntut untuk mengembangkan segala keahlian dan performanya untuk dapat mengembangkan keahlian dan performanya tadi dalam menjalankan tantangan dan menjaga mutu pekerjaan dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada partisipasi atau participation. Nah, yang poin kedua ini adalah kesempatan yang diberikan kepada para pegawai untuk ikut serta dalam mengambil suatu keputusan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan atau physical environment. Nah, poin ketiga ini maksudnya adalah mengenai perasaan nyaman yang dirasakan oleh para karyawan ketika dihadapkan dengan lingkungan tempat kerja yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Lalu selanjutnya yaitu supervisi atau supervision, yang mana supervisi ini yaitu hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik di dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, pimpinan juga diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas mengenai tugas-tugasnya yang akan diberikan kepada bawahannya agar tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Lalu yang kelima yaitu upah dan kesejahteraan. Nah, maksud upah dan kesejahteraan ini yaitu upah dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pegawainya sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang telah mereka jalani. Lalu yang keenam yaitu faktor sosial atau social relevance, yang berarti hubungan baik antar rekan kerja untuk memudahkan dalam menyelesaikan dan aspek lain dalam kehidupan di lingkungan kerja. Lalu yang terakhir yaitu penyelarasan fungsi di tempat kerja, yang berarti hal ini berkaitan dengan beberapa kemampuan seseorang untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya dan mampu membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, lanjut ke poin selanjutnya yaitu mengenai pengembangan kualitas kehidupan kerja. Yang mana pengembangan kualitas kehidupan kerja ini menurut Anatan dan Elitan terdiri menjadi beberapa langkah. Yang pertama yaitu harus melibatkan para anggota atau karyawan lainnya dalam memecahkan masalah atau ketika mengambil keputusan dan melaksanakan perubahan. Lalu yang kedua, melakukan restruktur sifat dasar yang dilakukan oleh para karyawan dan sistem-sistem kerja yang melingkupinya. Nah, yang ketiga, menciptakan sistem reward inovatif yang akan memberikan iklim yang berbeda dalam organisasi. Hal ini
Karena sistem imbalan itu ialah faktor utama untuk memotivasi para karyawan uh, untuk meningkatkan kinerjanya agar kinerja organisasi juga ikut meningkat. Lalu poin selanjutnya itu memperbaiki lingkungan kerja yang ditekankan pada kondisi nyata yang melingkupi para karyawan. Dan yang terakhir yaitu mengenai usaha meningkatkan quality of work life atau kualitas kehidupan kerja menurut Casio pada tahun 1998. Ia mengungkapkan bahwa ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja, yaitu yang pertama, seorang manajer harus menjadi pemimpin sekaligus pelatih, bukan sebagai bos atau diktator yang hanya bisa menuntut saja. Lalu yang kedua, sebuah keterbukaan dan sebuah keterbukaan dan kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Nah, yang ketiga, secara tipikal, informasi apapun yang dipegang oleh manajemen harus dibagi kepada para karyawan, dan saran yang dibuat oleh non-manager maksud saya, harus diambil atau setidaknya dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, kualitas kehidupan kerja harus dipelihara dan dikembangkan secara terus-menerus ke depannya sehingga pemecahan awal akan sampai pada tingkat partnership aktual antara manajemen dan karyawan. Nah, untuk materi mungkin sampai itu saja yang dapat saya jelaskan. Lalu lanjut ke satu kasus viral yang pernah viral di platform TikTok, yang mana seorang bos ia menyatakan bahwa tipe karyawan yang sering izin sakit adalah tipe karyawan yang dapat mensabotase bisnis Anda. Nah, menurut saya terkait kasus ini, yang namanya sakit tidak ada orang yang ingin sakit. Nah, terkait kasus ini dan juga jika kita kaitkan dengan kualitas kehidupan kerja, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa perusahaan seharusnya menciptakan dan memelihara kualitas kehidupan kerja karyawan, yang mana salah satunya itu kesehatan dan keselamatan para karyawannya. Nah, apabila karyawan tersebut izin sakit, seharusnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu seperti minta ia memberikan surat izin sakit dari rumah sakit langsung agar tidak apa agar tidak adanya kebohongan mengenai sakit yang ia rasakan. Nah, terus ia mencap bahwa karyawan tersebut mensabotase bisnis. Nah, menurut saya mensabotase itu terlalu berlebihan karena bagaimanapun tidak ada manusia yang ingin sakit. Jadi menurut saya kembali lagi harus dipertimbangkan apakah karyawan tersebut benar-benar sakit atau tidak dengan meminta ia memberikan surat izin sakit atau surat keterangan sakit dari rumah sakit atau puskesmas. Baik, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.